Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in ahabba ila Allahi min sya'in ta'ibin wa ma min syai'in abghada ila Allah ta'ala min syai'in muqimin ala ma'asi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in ahabba ila Allah min syai'in ta'ib. Tiada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan anak muda yang senantiasa bertaubat. Wa ma min syai'in abghada ila Allah, dan tiada sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah min syai'in ketimbang seorang yang sudah tua muqimin ala ma'asihi, yang terus menerus dengan kemaksiatannya. Ada rawahu Ibnu Turban an Salman al-Farisi. Hadis ini Rasulullah sangat paham betul tentang urusan taubat kaitan dengan usia manusia. Sama aja bukan? Kebanyakan. Kebanyakan. Ya, jadi Rasul paham betul psikologi manusia kaitan dengan taubat terhadap dosa yang sudah terjadi. Ya, kata Nabi, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah kejadian luar biasa, yaitu anak masih muda tapi rajin bertaubat. Ya, jadi orang yang paling dicintai oleh Allah dari golongan umat Islam adalah anak muda yang rajin ibadah. Itu yang paling dicintai Allah. Apakah kalau orang tua yang rajin ibadah tidak lebih dicintai? Ya tentu sama saja. Cuman kalau orang tua taubat itu kan hal yang biasa. Karena udah tua masa nggak taubat. Itu kan ya. Tapi kalau ada anak muda rajin taubat itu kan agak aneh gitu loh. Itu maksudnya. Karena rata-rata manusia masih menghitung matematika usia sesuai dengan hitungan yang biasa. Padahal usia itu hitungannya tidak matematis seperti biasa. Saya masih muda misalnya, masih lama, ya kan. Lama apanya? Umurnya panjang, belum tentu juga. Berapa banyak anak yang meninggal duluan dibanding orang tuanya. Bahkan berapa banyak cucu yang lebih dulu meninggal dibanding kakek neneknya. Artinya apa? Matematika usia nggak bisa ditebak gitu tuh. Nah di sini anak muda yang rajin ibadah itu dianggap orang yang paling dicintai oleh Allah. Tentu yang tua juga kalau rajin ibadah dicintai Allah, bukan berarti dibenci, bukan. Hanya saja di sini dibalik di hadis Nabi, ya, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sudah syekh. Syekhun itu kan maknanya bisa dua. Ada syekhun fil ilmi, ada syekhun fil umri. Ada tua karena ilmu, ada tua karena usia. Tapi yang dimaksud syekhun di sini tua karena usia. Ya, syekh. Jadi kalau kata syekh dalam bahasa umur ya orang lanjut usia. Tapi kalau syekh dalam hal ilmu ya ulama besar gitu kan ya. Namanya tua ilmunya. Lah ini orang yang usianya sudah tua tapi masih terus menerus bermaksiat. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Artinya di sini teguran bagi orang yang sudah tua supaya segera taubat. Begitu juga anak muda dirangsang untuk segera bertaubat karena Israel tidak pernah ngasih jadwal. Israel kan nggak pernah ngasih jadwal kapan anak muda meninggal kan. Jadwalnya yang tahu malaikat Israel.
Cuman kalau kita amati anak muda yang meninggal itu banyak bisa kita cermati. Kalau zaman sekarang anak muda meninggal terbanyak karena kendaraan di jalan. Ya. Itu data laka lantas kepolisian. Anak muda meninggal itu rata-rata karena kecelakaan kendaraan di jalan. Ya kan, itu yang paling banyak itu ya. Ya karena memang zamannya makin modern. Ya, makin modern artinya manusia makin ingin cepat. Ya, mau pergi ke pasar pengen cepat, mau kemana aja pengen cepat, gitu kan ya. Ya sampai teknologinya semuanya pengen cepat-cepat semua. Gitu. Sampai pengen ke Malimping pengen cepat dibikin jalan tol walaupun ngutang. Gitu. Ya artinya bikin cepat-cepat terus aja. Ya pada akhirnya dengan serba cepat kemudian orang-orang para industriawan otomotif bikin kendaraan yang cc-nya tinggi-tinggi semua. Ya kan, kalau dulu kan motor itu kendaraan cc-nya paling berapa sih? 100 ya Pak Haji? Ya 70 dulu itu, Honda 70 ya dulu Pak Jarib ya. Masih pernah pakai kali Pak Jarib ya? Pernah pakai belum Pak Haji? Masih punya ya. CC-nya cuma 70 gitu. Jadi nggak jarang lah orang kecelakaan karena larinya paling juga 70 gitu loh. Lah sekarang dibikin CC-nya berapa coba? Ada yang 150 ada. Ada yang Tiger 2000 berarti 200. Yang Tiger 2000 itu kan di 200 kan? Lah kalau motor kendaraan jalan 200, kira-kira musibah dan selamatnya imbang kan? Nggak imbang gitu. Ya kalau yang produksi otomotif mah seneng laku-laku aja. Ya karena kenyataannya kemarin itu ketika polisi nanggepin arak yang ngetrek di KP3 itu Pak Haji ya. Motornya kan dimodif itu. Motor kecil-kecil yang rodanya segini itu ya, pendek sekali segini. Tapi kan dimodifnya cc-nya sampai 200 cc, 170 cc. Dipakai balap liar gitu kan. Ya kata polisi yang nangkepin cerita begitu. Ternyata modifnya itu dari harga motornya berpuluh-puluh kali lipat. Ya kan itu. Jadi ada yang habis 70 juta modifnya itu di motor satunya. Lah motor harga 3 juta dimodif jadi 70 juta, mahalan modifnya daripada harganya. Itu yang dipakai balap liar, artinya di situ nantang maut, pengen cepet mati anak mudanya, gitu bukan ya? Lah hebatnya di mana? Namanya balap liar juara 1 juga nggak ada yang ngasih hadiah. Ternyata ujungnya taruhan, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta taruhannya itu. Itu artinya apa? Kalau anak muda meninggal, data laka lantas ternyata banyak kecelakaan di jalan karena kendaraan yang cc-nya tinggi-tinggi. Itu. Ya kalau medannya kayak sirkuit mendingan lebar kan. Ya kalau medannya jalan kecil ya udah nantang maut berarti kan. Itu. Yang berikutnya, kalau orang meninggal sebelum mukallaf, sebelum balik. Itu kan jarang ya, anak meninggal sebelum balik itu sebenarnya jarang kalau kita lihat, sedikit sekali lah. Ya kan, walaupun corona rame tetap aja yang meninggal di bawah balik itu hampir bilang nggak ada. Kan ya, gitu. Dan kalau toh ada, itu rata-rata kelainan sejak lahir. Ya kan, entah kurang darah putih lah apa gitu kan rata-rata gitu. Tapi kalau kita amati dari hadis Nabi bahwa anak itu ketika umur 4 bulan di dalam rahim kan itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Jadi bayi ditiup baru kasih nyawa, baru hidup, melek, ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Gitu. Qalu bala syahidna. Mayoritas menjawab, iya engkau adalah Tuhan kami. Lah ketika orang di dunia ternyata tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, yang berarti kafir, ya kan, itu berarti dia menyalahi perjanjian. Lah itu ada yang lanjut dia tidak yang menyalahi, tapi ada yang memang ketika itu ada dimungkinkan dia menjawab bukan Tuhannya gitu. Lah biasanya
yang jawabannya salah itulah kemudian meninggal sebelum balik. Itu. Jadi kalau kita lihat di dalam berbagai keterangan, ya, jadi ketika ditanya bukankah aku Tuhanmu, ternyata dia diam. Itulah yang diam itu biasanya meninggal sebelum balik. Itu. Yang jawab bala, ya dia dihidupkan di dunia ini, cuman ada yang mengingkari perjanjian itu. Karena ketika hidup ini kan orang beriman dan tidak sering ketarik oleh tarikan pergaulan. Yang bahasa Nabi, kalau orang tuanya ngajak iman berarti beriman. Kalau kedua orang tuanya didik jadi tidak beriman, ya jadi tidak beriman gitu kan. Jadi ketika di dunia akhirnya tergantung tarikan pergaulannya di mana gitu. Ya, apakah setiap bayi yang lahir yang mukmin itu kemudian tetap bertahan dengan beriman? Ya tentu tergantung pendidikan orang tua yang menyebabkan dia lahir. Gitu kan? Seandainya orang tuanya non muslim, bayinya muslim juga, tetap muslim ketika lahir itu. Ya, cuman ada yang tetap walaupun di lingkungan kafir dia muslim, ada yang berubah oleh pendidikan orang tuanya. Itu. Ya kenapa bisa berubah? Ya mungkin karena lingkungannya atau kondisi ekonominya bisa. Wih, saya sekolah di Islam gak kaya-kaya, pengennya sekolah di yang bukan Islam aja biar kaya. Mungkin aja ada yang begitu. Ya kan, gratis ini gitu kan. Iya kan? Mungkin saja bisa terjadi karena pergaulan yang salah. Tapi yang jelas kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lah di sini kaitan dengan taubat, soal umur tua muda sebenarnya tidak ada masalah. Ya karena tidak semua orang tahu, ya, bahkan semuanya tidak tahu bahwa usia adalah rahasia Allah. Manusia tidak tahu kapan usia akan selesai. Ya cuman tadi ada orang yang meninggal itu dalam keadaan kurang terpuji atau tidak terpuji. Lah kata Nabi, kalau ada orang meninggal tidak terpuji, itu disebabkan karena orang itu dulunya tidak rajin sedekah alias pelit bin kikir. Ya. Lah orang-orang yang pelit itu biasanya meninggalnya kondisinya mengenaskan. Mengenaskan. Ya kalau ada orang pelit padahal kaya, ada orang pelit latar belakangnya jadi mafia tanah. Ada kan kadang-kadang orang pelit kaya tapi dari mafia tanah, matinya pas dia nipu tanah. Itu. Ya itu. Jadi begitu manusia itu biasanya. Udah pelit mafia, ya udah dia akan mati tidak terpujinya karena dia meninggal pas ninggalin persoalan. Ya kan? Ya ada yang diamanahin suruh nyampein uang bayar tanah 1M, nggak sampai ke alamat, akhirnya mati di tengah jalan. Itu. Jadi rata-rata mati konyolnya itu karena memang dosanya itu sendiri yang disebut orang yang tidak rajin sedekah kata Nabi. Ya orang kikir itu rata-rata meninggalnya dalam kondisi tidak terpuji. Tidak terpujinya gimana? Macam-macam, ada yang digiles kereta remek, ada yang ditabrak mobil remek, ya macam-macam. Gitu kan ya, sebabnya banyak. Itu namanya meninggal tidak terpuji. Kalau meninggal terpuji kan jelas kelihatan. Ada yang baca Quran meninggal namanya terpuji, ya kan, lagi sujud meninggal namanya terpuji. Ya, tapi soal masalah husnul khotimah atau tidak Allah yang tahu. Maksudnya kondisinya mengenaskan gitu. Ya kan? Kayak orang meninggal lebaran misalnya, naudzubillah, mobil busnya masuk ke jurang, itu kan tragis ya kan, mengenaskan. Tapi kalau dia muslim kan dianggapnya mati syahid karena dia di ujung puasa selesai dianya mati dalam keadaan seperti itu. Lah orang yang meninggal setelah puasa Ramadan dianggap afdalus syuhada, mati syahid yang terbaik gitu kan ya. Kan mati syahid terbaik itu kan ada dua kata Nabi. Satu, orang menunaikan ibadah haji, sempurna hajinya dia wafat, itu disebutnya syahid terbaik. Yang kedua, orang berpuasa Ramadan sempurna 30 hari, malam lebaran dipanggil Allah, itu juga syahid
terbaik. Ya kan? Lah ini ada sahid terbaiknya macam-macam. Bisa sahid terbaiknya karena pulang mudik mobilnya kecelakaan, bisa. Ya kan ya. Tapi kan kelihatannya mengenaskan, tapi pandangannya tetap minas syuhada. Ya, ini. Jadi kalau Rasul di sini semacam mengancam kan, menegur orang yang paling dibenci Allah, yaitu orang yang sudah tua tapi maksiatnya makin rajin dan makin rajin terus menerus. Lah itu berbahaya karena dia namanya tidak sayang kepada dirinya sendiri. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in khilatun wa khilatud dzunubi at-taubatu. Segala sesuatu ada strateginya. Strategi untuk menghapus dosa adalah taubat. Jadi taubat itu siasat, strategi untuk menghilangkan dosa yang sudah terjadi. Ya, sampai di sini Nabi di hadis saya menyebutkan innal abda layadznabu, ya, atau layudznibud dzamba fayudkhiluhul jannah faqalu ya nabiyallah wa kaifa yadkhulul jannah qala yakunu dzambu nasbu ainaihi yastaghfiru minhu wa yandimu alaihi hatta yadkhulul jannah. Ya, Nabi menyebut ada orang banyak melakukan dosa, tapi kemudian dosa itu justru menyebabkan dia masuk surga. Lah bingung kan? Kalau orang punya pahala menyebabkan masuk surga kan itu sudah gampang dipahami. Tapi Nabi nyebut ada orang punya dosa, tapi dosanya justru menyebabkan dia masuk surga. Sahabat bingung nanya, ya Nabi Allah, bagaimana bisa begitu? Kok dosa malah menyebabkan masuk surga? Qala, Nabi menjawab, yakunu dzambu nasaba ainaihi yastaghfiru minhu wa yandimu alaihi hatta yadkhulal jannah. Gara-garanya dia melakukan perbuatan dosa atau berucap dosa. Kemudian dosa yang terjadi menyebabkan air matanya menjadi berlinang. Lalu dia mohon ampun atas dosanya, dia menyesali perbuatan dosanya. Dari penyesalan itulah yang kemudian menghapus dosa, lalu memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi intinya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi itu bukan untuk steril dari dosa gitu. Tapi memang dosa itu sebagai ujian untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Ya, karena tidak ada orang yang nggak punya dosa di dunia gitu. Jadi dosa itu harus dianggap penyebab orang jadi kembali ke jalan yang benar, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya punya dosa jadi hilang bersih, baru masuk surga gitu. Ya, karena kalau semua orang dibikin nggak punya dosa semua, lah nanti di mana ujian hidup ini? Ya, karena hidup itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, memang hidup itu isinya untuk berlomba amal soleh, bener. Tapi amal soleh yang dilombakan itu peminatnya banyak apa enggak, kan gitu masalahnya. Kan karena lomba amal soleh kan kadang-kadang orang agak males. Tapi kalau lomba maksiat orang baru semangat gitu. Karena ada nafsu yang menyemangatin. Contoh beginilah, kalau 17 Agustus diadakan lomba yang sebelah sini lomba fasihnya baca Quran, lomba hafal Quran. Kemudian seberang sana ada lomba gaple gitu, banyakan mana? Peminatnya banyakan mana gitu ya. Ini lomba baca Quran, ini lomba gaple, deketan gitu. Yang nonton banyakan mana ya, lomba banyakan mana. Kan di situ ketahuan kan. Ya memang di situ ya. Makanya orang banyak dosa itu dilarang berputus asa, karena dosa bisa menjadi penyebab orang bisa masuk surga. Karena dia setelah berbuat dosa air matanya keluar menangis, mohon ampun, lalu dosa dihapus, lalu masuk surga gitu itu. Ya, makanya begini,
Orang kalau berbuat dosa itu cukup ditandai jangan diulang 2 kali gitu doang kan. Ya. Jadi satu dosa harus jadi pelajaran berikutnya, jangan berulang lagi. Kan biasanya begitu. Kalau orang jalan di pinggir jurang itu lalu kemudian kepleset dia jatuh babak belur, maka dia akan waspada, nggak berani mendekat dengan pinggir jurang itu lagi. Itu yang dimaksud jangan diulang 2 kali. Ya, lah itu sampai Nabi bilang ya layul dawul mukmin fi juhrin wahid marrataini. Orang mukmin tidak boleh terjerumus dalam satu kesalahan untuk kedua kalinya. Ya, jadi nggak boleh diulang gitu itu. Jadi pelajaran gitu itu. Ya, cuman gitu kadang-kadang susah. Ya kan, kadang-kadang orang baru keluar dari penjara sehari dan nyolong lagi, masuk lagi, balik lagi. Jadi polisinya udah capek, itu lagi katanya. Ya kan gitu. Ada yang nggak taubat itu ada gitu. Ya. Ya cuman gitu, ujung-ujungnya kan kadang-kadang nantinya konyol, karena ya konyol itu artinya makin lama kan makin ngawur. Ya makin ngawur biasanya meninggalnya dikeroyok orang banyak biasanya. Itu. Jadi pernah ada seorang maling matinya dibakar massa. Ya karena tadi awalnya dia mungkin nyolongnya orang yang jauh-jauh. Yang terakhir nyolong sapi punya pamannya sendiri. Punya sapi satu-satunya mau dipakai kurban malah dicolong ya. Punya pamannya sendiri. Lagi dituntun lewat sawah diteriaki maling, akhirnya orang sekampung turun semua digebukin di sawah. Yang satu ada yang bawa bensin disiram bensin, jadi dibakar. Jadi ya mayitnya kayak kodok. Begini itu melungker ya. Ya kan digebukan kan begini, siram bensin ya gesengnya begini. Mayitnya dibakar polisian itu kayak kodok. Ya kayak kodok aja melungkal gitu itu. Ya itu karena tadi tidak taubat malah akhirnya ngawur, punya saudara juga diembat ya. Lah pas punya saudara diembat baru dia kandas di situ. Ya, tapi sebenarnya masih kebuka pintu tobat kalau dia mau kembali mah. Cuman ya kadang-kadang hukuman masa sudah datang duluan. Itu. Jadi ternyata strategi untuk menghapus dosa itu satu-satunya adalah taubat, yaitu berhenti dari maksiatnya lalu mohon ampun agar dihapus dosanya. Cuman begini, taubat itu yang bagus secepatnya. Secepatnya itu artinya kalau sekarang berbuat dosa, ya sekarang juga segera taubat. Jangan ditunggu nanti ajalah kalau udah tua, ya lupa. Ya nggak boleh ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kalau orang taubat itu dari maksiat yang baru saja terjadi, maka Allah akan mudah untuk menghapus dosanya karena baru saja terjadi. Penyesalannya langsung, istighfarnya langsung. Jadi ibarat beginilah, kalau bahasa logikanya, orang berbuat salah itu kan kayak orang lagi jalan, nggak tahu jalan karena medannya medan kampung orang lain. Tiba-tiba kakinya terperosok air comberan bekas WC. Ya kan, ya. Lah yang bagus gimana? Nanti ajalah dicucinya. Beda nggak dengan langsung dicuci? Beda kan? Beda kan? Ya beda. Kalau dia terperosok air comberan kotoran manusia langsung dicuci, itulah yang dimaksud taubat secepatnya. Gitu kan ya. Jadi seperti hapus kan, karena baru saja terjadi langsung dia hapus lagi. Beda dengan nanti dulu, atuh jadi sakit malah jadi racun di kaki. Jadi bau, jadi kemana-mana akhirnya kan. Lah akhirnya terjadilah nanti yang disebut dengan dosa ketagihan karena nggak segera taubat. Ya kalau ketagihan orang makan enak mendingan, kalau ketagihan dosa kan balik lagi. Ya itu kan ya. Ya itu makanya ada istilah ijtinab anidzunub. Ada istilah menghindar dari dosa. Jadi ada istilah meninggalkan dosa, ada istilah menghindari dosa. Artinya apa?
Kalau orang biasa maksiat di lingkungan yang jahat, kepengin taubat, ya harus menghindar jauh. Gitu kan? Taubatnya menghindar jauh, karena kalau kedekatan di situ dengan tempatnya, dia dekat, ngelihat lagi gitu kan. Kalau ngelihat lagi, ketarik lagi gitu kan. Gitu. Ya makanya sekarang begini aja, banyak orang tua stres, dibikin stres oleh anaknya sekarang itu. Stresnya apa? Orang tuanya pusing gara-gara orang tuanya memanjakan anak. Dibelikan HP yang mahal-mahal dari sejak TK. Ya dari TK ya, bukan main-main. Dikasih HP mahalnya dari TK. Begitu sudah masuk SD, asal dipanggil orang tuanya nggak jawab-jawab karena dia asik main HP. Wih, berarti saya ini dikibulin anak saya, dibeliin HP, dipanggil ibunya, diem aja, panggil bapaknya, diem aja. Oh, berarti dampaknya jadi manusia yang tidak peduli. Ya, baru dia paham, oh iya hasilnya punya HP itu ternyata anak itu nggak peduli dipanggil orang tua. Ya. Artinya nanti lama-lama jadi anti sosial. Sedangkan manusia makhluk sosial, kontra dengan prinsip manusia, gitu kan? Sampai akhirnya diajak kemana-mana, diajak silaturahmi ke kakeknya, ke neneknya, ikut enggak, di rumah aja asik di kamar main itu. Lebaran bapaknya silaturahmi diajak, tetap tidak mau, main HP aja di rumah aja. Wah, akhirnya sehari-hari di kamar aja, teman nggak punya, diajak silaturahmi nggak mau. Ya akhirnya dia punya pendirian, udahlah daripada pusing saya santrenin aja biar di sana dilarang pakai HP. Baru masuk pesantren setengah tahun ulah saya pelong Ustadz, udah pusing saya dibilangin. Ya anak saya pusing lah mikirinnya mah, setelah masuk pesantren dilarang pakai HP baru saya pelong katanya. Ya itu bagus kan, jadi dihindarkan. Jadi ada istilah dihindarkan dari dosa. Itu kan dihindarkan, dijauhkan maksudnya. Ya karena kalau dekat di depannya tetap aja susah nantinya. Gitu itu. Jadi memang taubat itu bisa meninggalkan dosa, bisa menghindari dosa. Gitu kan ya. Karena kalau cukup meninggalkan tapi nggak dijauhkan, boleh jadi balik lagi. Gitu kan. Itu cuman begini. Ada dosa yang gampang dihapus, ada dosa yang susah dihapus. Ya kata Nabi, kullu dzambin maghfurun illal mujahir. Begitu keterangan dalam kitab Al-Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Jadi setiap dosa itu maghfurun, mudah dihapus. Kecuali satu, illal mujahir, kecuali dosa yang dilakukan terang-terangan. Jadi dosa itu asal nggak dilakukan terang-terangan mudah dihapus oleh Allah. Tapi kalau terang-terangan sulit dihapus oleh Allah. Kenapa sulit? Karena dia jadi dosa jariyah. Ya, kalau dosa terang-terangan sudah dihapus, masalahnya jadi nyambung terus. Ya, dosa jariyah itu begini aja. Orang bikin improvisasi atau ide-ide baru, ya kan, bikin tampilan yang sifatnya maksiat, taruhlah penyanyi gitu kan, dia menggunakan dandanan buka-bukaan aurat dengan goyang model apalah terserah gitu itu kan. Ya setelah dia muncul di televisi terang-terangan ditonton orang sejagat, lalu orang sejagat tahu berarti begitu caranya. Akhirnya ditirukan oleh orang yang nonton se-Indonesia dan seterusnya. Itu namanya mujahir. Ya dia misalnya taubat selesai, tapi yang ngikutin masih jalan terus, makanya susah dihapus gitu. Ya karena kalau ada orang lain niru dia kena jariyah dosa. Maksudnya dikirim dosa, bagian dosa gitu tuh. Gitu kan? Jadi kalau yang ngikutin goyang dia ada 1000, berarti setiap dia acara goyang dia kekiriman dosa, dikirim dosa lagi, dikirim dosa lagi gitu. Jadi ketika Allah mau menghapus dosa dia, ya susah. Udah ini dihapus, dikirim lagi, ya kan ya. Yang itu ya Pak ya, itu yang disebut kata Nabi susah dihapus,
karena mujahir jadi contoh maksiat bagi yang lain. Nah itu kan, jadi sampel maksiatnya dia dulunya gitu itu. Yang dimaksud oleh Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang menciptakan perilaku buruk maksiat kemudian diikuti oleh orang lain, maka tiap kali orang lain melakukan maksiat dia dapat bagian dosa maksiat. Itu yang dimaksud. Ya kata Pak Haji goyang inul gitu ya. Jadi kalau ada dangdut di mana-mana goyang inul, inulnya kekiriman jariah dosa gitu loh maksudnya. Ya makanya jangan coba-coba bikin tren yang sifatnya maksiat. Ya jangan bikin viral yang sifatnya maksiat, jangan. Ya kalau mau bikin viral yang sifatnya baik, baru dia dapat jariah pahala banyak. Gitu kan ya. Silahkan gitu. Misalnya kita viralkan baca kalimat ini, bikin cepat rizkinya gampang, orang ikut semua. Itu hebat, di samping orang lain dapat manfaat, kita juga bagian pahala. Gitu kan ya gitu. Jadi memang itulah manusia disuruh bikin perilaku yang baik, kata Nabi, jangan yang buruk. Itu misalnya, apakah goyang inul benar apa salah? Saya tidak tahu karena saya nggak nonton gituan ya. Begitu yang pada cerita orang-orang ya. Iya, maksiat apa enggak kan yang tahu pasti orang awalnya gimana itu ceritanya juga tidak tahu. Yang jelas menciptakan maksiat pertama diikuti banyak orang itu bisa menimbulkan jariah dosa. Yang kemudian ketika mau dihapus oleh Allah sulit. Karena yang ini dihapus datang lagi kiriman, ini dihapus datang lagi kiriman, dah susah nantinya. Gitu kan? Ya contoh kalau mau jariah yang sifatnya baik, yang baik-baik lah, jangan yang jelek-jelek. Ya kan? Misalnya anak diajarin, nah kalau naruh sepatu di situ, lalu anak ngikutin, lah ini namanya jariah amal baik gitu kan? Ya tapi kalau ada orang kadang-kadang punya pendirian yang salah tapi merasa benar, ya. Jadi misalnya nanti kalau kamu lulus jadi sarjana cum laude terbaik, nanti saya ajak dugem semalaman. Lah itu salah. Iya kan? Ya. Kok malah janjinya maksiat? Itu gimana wong tadinya lulus terbaik malah janjinya ke arah maksiat. Terus ditanya temannya, "Gimana kamu kemarin? Hadiahnya apa dugem?" Ya udahlah saya minta ke bapak saya. Ini diikuti banyak orang. Jadi tren lagi lah nanti jadi maksiat yang berkepanjangan. Itu yang dimaksud oleh Nabi, kullu dzambin maghfurun illal mujahir. Semua dosa akan mudah diampuni kecuali yang dilakukan terang-terangan lalu dicontoh oleh banyak orang. Itu kan. Yang bagus, yang baik ya sebaliknya. Ya kan, kita punya ide gimana kita bikin pengajian di musala, ternyata jalan. Lah itu yang pertama punya ide kiriman pahalanya jalan terus. Kan ya, itu yang bagus begitu. Ya tapi ada juga yang sebaliknya, udah